Info Sumbar League U20 inilah salah satu wadah yang ditunggu khususnya dari Kota Padang maupun klub-klub yang ada di Sumatera Barat. Ini adalah pembinaan pemain kita U20 untuk menjelang Assalamualaikum teman-teman, hari ini alhamdulillah saya motret My Team FC melawan Rafli Academy di Liga Info Sumbar. Ini musim kedua dan pertengahan musim juga. Saya motret di Rafli Futsal di Bypass. Saya motret 1 jam dan insya Allah akan wawancara juga dengan Pak Yasman dari Rafli Academy, Rafli Futsal, Rafli FC. Beliau ya godfathernya futsal Sumatera Barat. Dan juga saya akan wawancara dengan CEO Info Sumbar, ada Bang Fendi. Teman-teman ikutin terus video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan orang spesial di dunia perfutsalan. Ada Pak Yasman dari owner Rafli Lapangan Futsal, Rafli Academy, Rafli FC, Rafli School. Sekarang kita di lapangan futsal Rafli yang di Bypass. Nah, ini lagi Liga Info Sumbar. Rafli Academy ikut ya Pak ya? Ya. Gimana nih Pak? Ini leg kedua. Ya. Prospek kedepannya gimana nih Pak setelah yang pertama? Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua penonton dari YouTube Bang Nur. Bang Nur. Yang sekarang sepertinya udah mulai viral. Saya sering nonton YouTube Bang Nur ini. Banyak pelatih-pelatih futsal dan utama sekali pelatih-pelatih bola semen Padang semuanya telah di podcast Ya Pak. oleh Bang Nur. Ya, di samping itu kalau kita melihat perkembangan dari Info Sumbar League futsal ini U20, setelah selesainya dari putaran pertama kemarin juga ada transfer window. Iya Pak. Ada perpindahan pemain. Sementara kita dari Rafli Academy tujuan kita hanya pembinaan. Jadi kita menyebut bola lagi, membina untuk pemain khususnya di Kota Padang. Dan juga ada tambah pemain dari anak Bengkulu yang kuliah di Padang. Ya, mudah-mudahan hendaknya dengan melorotnya prestasi Rafli Academy di putaran pertama, kalau mudah-mudahan hendaknya bisa baik lagi dan bisa meningkat klasemennya dari putaran pertama. Ya, kalau kita lihat Info Sumbar League U20 inilah salah satu wadah yang ditunggu khususnya dari Kota Padang maupun klub-klub yang ada di Sumatera Barat. Ini adalah pembinaan pemain kita U20 untuk menjelang menghadapi Liga Futsal Nusantara yang biasanya akan digelar nanti habis Lebaran. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nih untuk pemain gimana nih Pak? Ada pembaharuan kan dari yang sebelumnya ke lagi yang leg pertama? Kita mungkin di awal itu mendaftarkan pemain sebanyak 19 orang dari daftaran 20, tapi melihat perkembangan sekarang kita sengaja dikurangi pemain yang dari 19 itu menjadi 15. Ada 1 orang pemain kita penambahan dari Bengkulu, itu adalah si Aulia Akbar. Itu pemain prapon dari Bengkulu sendiri. Kenapa kita mendatang Bengkulu? Karena kita tidak maulah mengganggu pemain-pemain yang ada di dalam Sumatera yang telah main di klub-klub lain di Info Sumbar League ini. Target di awal gimana nih Pak? Langsung juara 1 nih atau gimana Pak? Ada target? Ini kita Rafli Academy ini adalah wadah dari pembinaan untuk Rafli FC. Jadi Rafli Academy ini pembinaan, tujuan hanyalah pertama
berapa orang nanti udah bagus, udah layak untuk main di Liga Futsal Nusantara atas nama Rafli FC. Nah itu nanti. Jadi ini adalah pembinaan. Oh, Nah, pembinaan dari Rafli FC sendiri, namanya Rafli Academy. Ada beberapa orang nanti ini akan dipromosikan ke Rafli FC untuk terjun di Liga Futsal Nusantara nanti. Nah, mungkin diperkirakan nanti bulan Mei lah. sip, alhamdulillah. Nah, Ya. ini harapan ke depan nih Pak untuk teman-teman pemain futsal di Rafli sendiri atau di yang teman-teman yang lain bermain Ya. nih Pak. Gimana Pak? Anak-anak muda sekarang nih. Ya, jelas bagaimanapun kita bicara tentang futsal di Sumatera Barat. Alhamdulillah adanya Super League ini adalah untuk pembinaan pemain kita Sumatera Barat. Ya, jelas bagaimanapun kita kalau mengacu pada nasional kita mungkin udah ketinggalan, malah mungkin jauh lah ketinggalan. Jadi dengan ada ini ya mudah-mudahan hendaknya bisalah memacu kembali kepada untuk pemain kita untuk berkiprah di nasional. Jadi dengan adanya ini jelas nanti muaranya pemain kita akan bertujuan di Linus. Harapannya bagaimanapun mudah-mudahan hendaknya salah satu klub di Liga Futsal Nusantara dari Sumatera Barat ini bisa tembus ke divisi utama. Sebab masalahnya program dari Federasi Futsal Indonesia di tahun 2025 diambil dari kompetisi 2024 itu akan dijadikan kompetisi di kita di Indonesia 3 kasta. Yang pertama Liga Pro, yang kedua divisi utama, yang ketiga itu adalah Liga Nusantara di dalam provinsi sendiri. Ya, kita harapan kita salah satu klub hendaknya ya berkiprah lah bisa masuk ke divisi utama nanti di 2025 kompetisi secara nasional. Amin, amin. Oke Pak, nah untuk hari ini Pak, Ya. target menang berapa kosong nih Pak? Lawan My Team ya Pak ya, My Team Nah, FC. itu kita tidak terlalu jauh masuk ke tim sebab kita pembinaan. Dalam hal pembinaan, mana yang kurang dibenahi, mana yang kurang dibenahi. Jadi sasarannya gimana anak-anak ini bisa berkompetisi di sini. Tujuannya melihat pemain bisa bagus lah diproyeksikan untuk masuk ke Rafli FC nanti akan turun di Liga Futsal Nusantara. Oke, terima kasih banyak Pak. Siap. Semangat Ya, Pak, semoga terima sukses kasih. menang hari ini Amin. Pak. Ya. Oke, 1, 2, 3. Bebas. Nah, 1, I'll 2, be cruising in my 3. lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, unlikely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, unlikely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little vice in. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste
Alhamdulillah Bang, nih tadi saya motret My Team FC melawan Rafli. Ya, kedudukan menang Rafli Academy ya. Nah ini musim kedua nih ya Bang di Liga Info Sumbar. Gimana nih Bang ke depan? Akan lebih seru lagi gimana Bang? Ya, yang jelas kita semua dari panitia berproses. Jadi dengan adanya liga ini, semua elemen yang ada dalam satu pertandingan semua ikut berproses. Kita dari panitia, kita juga belajar apa kekurangan-kekurangan kita di liga pertama kemarin. Kita coba perbaiki di liga kedua ini. Begitupun juga dengan tim-tim wasit, mereka juga berusaha untuk mengevaluasi dengan adanya liga ini. Secara reguler, tim wasit juga mendapatkan jam terbang. Mereka juga mendapatkan jam untuk memimpin pertandingan secara reguler, dan harapannya nanti memang secara kualitas seluruh elemen yang ada di futsal Sumatera Barat ikut berkembang. Nah, begitupun juga dengan klub-klub. Musim kemarin memang kita ada 10 tim, ada 10 klub. Musim ini Liga 1 ada 8 klub. Harapan kita di musim besok, musim ketiga, kita bergulir kembali karena musim ini ada Liga 2. Jadi nanti 2 tim yang juara dan runner up dari Liga 2 akan naik ke Liga 1. Oke. Nah, jadi harapannya nanti musim depan akan ada 10 tim lagi di Liga 1, dan tim ini harapannya sudah tidak berganti lagi. Sehingga apa? Sehingga tim-tim ini memang memiliki akademi sendiri. Iya Bang. Mereka bisa memutar ekonominya sendiri, bisa menjalankan rumah tangga klub, rumah tangga akademi mereka dengan menggait sponsor, dengan menggait donatur, dengan menggait mungkin orang tua asuh. Jadi klub futsal kita juga mulai berkembang, mulai bergerak. Mereka mencari bibit-bibit, melahirkan bibit-bibit pemain futsal. Dampaknya mungkin di 4-5 tahun ke depan Sumatera Barat punya gudang pemain, dan kita siapkan juga mungkin entah itu dari tim yang akan berlaga di Linus dan punya visi untuk berlaga di Liga Pro, ataupun mungkin nanti di PON. Harapannya ke sana sehingga nanti futsal kita terbangun secara akademi, secara sekolah, juga terbangun secara industri. Itu harapannya. Ya mungkin kita masih banyak belajar lah, masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak yang harus kita pelajari, dan harapannya semua elemen klub kita dari panitia, wasit, dan mungkin juga nanti AFP juga ikut berkembang, belajar, sehingga akhirnya futsal Sumatera Barat ikut langkah. Oh, ini ada perubahan nggak di tahun kemarin sama tahun ini? Ada antusias yang lebih atau gimana? Secara antusias, alhamdulillah mungkin musim ini cukup bagus. Terbukti dari setiap pertandingan untuk yang datang ke sini itu setiap pertandingannya, setiap harinya itu 100 sampai 120 orang yang datang. Dan untuk yang nonton live, karena kita juga ada live streaming. Baru nih Bang? Live streaming ini kita 1000-an lah untuk satu pertandingan. Dan kita juga terus melihat bagaimana perkembangan-perkembangan, dan harapannya kembali lagi kita juga sedang membangun industri dari olahraga itu sendiri. Live streamingnya di mana nanti nih Bang? Bisa lihat di mana teman-teman? Untuk live streaming bisa dilihat di YouTube-nya Info Sumbar. Cek aja Info Sumbar atau Liga Futsal Info Sumbar, itu bisa langsung keluar search-nya. Nah, bisa dilihat juga pertandingan-pertandingan sebelumnya kalau misalnya bisa melihat. Dan bagi talent scouting bisa juga melihat di video tersebut. Kami punya banyak pertandingan, punya 8 tim, masing-masing tim punya 20 pemain, ada kurang lebih 160 pemain yang bisa di scouting oleh para talent scouting, sehingga silakan dilihat bagaimana pemain-pemain Sumatera Barat bisa ikut berproses, bisa berkembang. Secara penambahan tim mungkin sudah tidak ada lagi. Dan untuk dari Liga 2 lah besok tim-tim baru yang memang ingin mencoba berkompetisi bisa. Dan para akademi yang mungkin saat ini sedang mencoba untuk membangun akademi atau sekolah futsalnya, mulailah melirik pemain-pemain yang mungkin punya potensi, ikutkan mereka di kompetisi. Ya kita sih berusaha untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama berproses. Silakan ikuti proses-proses yang ada.
baik itu di akademi, nanti ada di kompetisi, bangun iklimnya secara fair play dan secara sehat, dan nanti teman-teman bisa berusaha untuk merasakan atmosfer kompetisi. Iya. Bang, terima kasih banyak Bang. Semoga Siap, sukses Liga Ekosumbar yang kedua ini ya. Siap. Lanjut ketiga dan seterusnya. Amin. Terima kasih Bang. Terima Saya kasih, Om Nur.